Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya semuanya? Semuanya baik, amin. Karena kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah ketika mengalami situasi 5 roti dan 2 ikan. Mari kita lihat firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-5 sampai ke-9 Bapak Ibu. Mari kita perhatikan bersama-sama. Judul perikop Alkitabnya berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Penekanannya di ayat 9 Bapak Ibu. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk semua orang banyak ini? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dalam perikop ini, dalam pembacaan kita tadi, di tengah-tengah situasi yang sangat mungkin melelahkan dalam pelayanan Yesus dan murid-muridnya, Yesus dengan sengaja menguji atau mencobai para muridnya, khususnya kepada Filipus dan Andreas. Ketika Yesus bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, nanti saya akan jabarkan Bapak Ibu di poin-poin apa sih jawaban para murid. Nanti akan kita bisa pelajari bersama-sama. Tetapi kalau kita perhatikan kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan tekankan di sana. Yang Tuhan tekankan adalah Tuhan mau kita sungguh-sungguh memerhatikan peristiwa 5 roti dan 2 ikan, lalu dipadankan dengan situasi yang kita hadapi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mau ajar kita sesuatu yang luar biasa. Jadi apa yang Tuhan mau ajarkan Bapak Ibu? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita? Kita sudah belajar dari beberapa hari yang kemarin Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan, termasuk bagaimana sudah sampaikan pesan Tuhan ini, dan saya percaya kita semua diperlengkapi. Dan kita terus belajar, kita tangkap, dan kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Ada 2 hal yang akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah buang segala keraguan dan ketidakpercayaan dalam hidup setiap kita. Buang segala keraguan dan ketidakpercayaan dalam hidup kita. Keraguan atau ketidakpercayaan ini adalah masalah yang serius di dalam kehidupan orang-orang percaya. Khususnya pada masa-masa saat ini Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, ketidakpercayaan adalah salah satu penghalang atau juga salah satu penghambat untuk terjadinya mukjizat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sulit terjadinya mukjizat ketika ada keraguan-raguan, ketika ada ketidakpercayaan di dalam kehidupan setiap kita. Ini kan sangat berbahaya Bapak Ibu. Kita mengharapkan mukjizat, tapi ada keraguan
keraguan-raguan, mengharapkan sesuatu yang dahsyat, tetapi ada ketidakpercayaan yang muncul di dalam kehidupan setiap kita. Ini sangat menghambat. Makanya saya sampaikan, ketidakpercayaan ini adalah masalah yang sangat serius di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya percaya kita sebagai anak-anaknya Tuhan, Bapak Ibu, ketika kita dapat pesan ini, kita harus semakin percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau melibatkan kita, Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhannya, Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 6 ayat 7 sampai 9. Kita mau lihat apa sih jawaban Filipus, apa jawaban Andreas, Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 6 ayat 7 sampai 9 saya akan bacakan untuk kita. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar. Ini perlu digarisbawahi. Tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi di garis bawahi lagi, Bapak Ibu, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dari ayat ini, Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari? Ketika Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ada 2 reaksi atau 2 jawaban, Bapak Ibu. Reaksi atau jawaban pertama, di ayat yang ke-7 dikatakan tidak akan cukup. Reaksi kedua, ini jawaban dari Andreas, Bapak Ibu. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini? Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Jadi saya melihat tentang jawaban Filipus dan Andreas ini menunjukkan tentang ketidakpercayaan, menunjukkan tentang ketidakmungkinan apa yang Yesus mau kerjakan atau lakukan. Ada keraguan yang sangat fatal di sini yang saya lihat. Karena kalau kita perhatikan satu perikop ini, Bapak Ibu, di ayat kedua, murid-murid ini sebenarnya sudah menyaksikan tentang mujizat yang Yesus lakukan. Bagaimana Yesus melakukan pelayanan penyembuhan di sana. Ada banyak orang-orang disembuhkan, dipulihkan di sana. Tetapi ketika Yesus bertanya, kita harus memberi mereka makan, bagaimana caranya? Mereka memberikan jawaban yang sangat ragu, tidak yakin bahwa Yesus, kuasa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, kan? Seharusnya mujizat yang Yesus lakukan bersama-sama murid itu membuat mereka sebenarnya percaya, membuat mereka tidak ragu. Tapi faktanya mereka tidak yakin, Bapak Ibu. Tidak percaya, kurang percaya lah artinya. Ada keraguan-raguan. Saya mau melemparkan pertanyaan buat setiap kita, Bapak Ibu. Apa reaksi atau jawaban kita ketika Yesus bertanya, apa yang dapat kita lakukan di masa situasi sekarang? Apa jawaban kita, Bapak Ibu? Apakah jawaban kita juga jawaban keraguan? Apakah juga jawaban kita adalah jawaban ketidakpercayaan? Atau jawaban pesimis, Bapak Ibu? Nggak akan mungkin deh. Saya mau sampaikan, Bapak Ibu, di mana ada Yesus, di situ pasti ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Tergantung kita mau menghadirkan Kristus nggak di dalam kehidupan setiap kita. Ketika pertanyaan itu dilemparkan kepada setiap kita, apa yang kita mau jawab? Mungkin akan sulit kita menjawab, Bapak Ibu, karena kalau kita melihat situasi sekarang, itu sangat mengerikan, menakutkan.
Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya saja mengalami. Kita semua mengalami, termasuk orang-orang percaya, mengalami situasi yang sama, mengalami kondisi yang sama, kondisi yang tidak pasti, kondisi yang menakutkan. Ketika pesan itu datang Bapak Ibu, saya coba merenungkan ini, saya coba mempelajari. Kalau Tuhan melemparkan pertanyaan yang sama kepada setiap kita di masa sekarang, mungkin juga ada di antara orang-orang percaya menjawab dengan ketidakyakinan atau keraguan. Tapi minggu ini Tuhan meyakinkan setiap kita bahwa Tuhan mau melibatkan setiap kita dalam situasi apapun. Jawabannya adalah Yesus. Karena kalau kita belajar di Bapak Ibu, tidak ada yang sulit sebenarnya bagi Yesus. Tidak ada yang sulit juga bagi orang percaya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus membuang ketidakpercayaan, membuang setiap keraguan-raguan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mengeluarkan jawaban yang tidak yang membuat kita bertanya-tanya, bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Ini jawaban para murid-murid sangat logis Bapak Ibu. Karena mereka melihat situasi pada saat itu nggak memungkinkan. Tetapi apa Yesus lakukan? Yesus melakukan sesuatu yang dahsyat di sana. Jadi poin yang pertama yang kita mau pelajari bersama-sama Bapak Ibu, buang segala keraguan dan ketidakpercayaan dalam hidup kita. Ya kan? Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip dan kita sudah sangat diperlengkapi. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah, apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan? Tetap memiliki kerelaan dan kesiapan untuk melayani dalam keadaan sulit sekalipun. Tetap memiliki kerelaan dan kesiapan untuk melayani Bapak Ibu dalam keadaan sulit sekalipun. Ini sangat penting Bapak Ibu. Di masa-masa sekarang kita perlu yang namanya melayani orang, melayani keluarga kita. Karena kalau saya melihat perikop Alkitab yang kita baca, ada banyak orang-orang yang terlibat di sana. Ada Yesus terlibat, murid-murid Yesus terlibat, bahkan ada seorang anak kecil terlibat di sana. Nah, Tuhan mau melibatkan kita di sini. Jadi harus punya kerelaan untuk melayani dalam keadaan sulit sekali. Pertanyaannya gini Bapak, saya mau lemparkan pertanyaan lagi buat setiap kita. Apa yang kita mau lakukan di masa-masa sekarang Bapak Ibu? Apakah kita memilih untuk menonton, atau kita memilih untuk bergerak untuk melayani? Ya kalau ada cerita gini Bapak Ibu, kesaksian lah. Saya itu cukup prihatin ya, maksudnya keadaan juga di dekat rumah ya, itu serba sulit ya. Mau jualan serba sulit. Maksudnya kita bisa lihat kan, karena ada kacanya gitu ya. Aduh, masih tetap gak ada yang mungkin datang gitu. Tapi tiap hari masak. Jadi muncul sebuah simpati gitu ya. Jadi ada digerakkan gitu. Maksudnya ada bukan hanya satu warung gitu, ada Bapak Ibu, ada banyak. Dan juga ada orang-orang yang datang ke rumah ngobrol, ya anak-anak Tuhan tapi memang udah juga tua ya. Datang ngobrol, bahas firman. Ya kan? Kadang-kadang saya lagi lakukan sesuatu, tiba-tiba datang nih, ketok-ketok nih. Ketoknya lagi nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Manggil nama gitu kan. Kadang-kadang kayak saya terganggu gitu. Aduh, saya kan lagi ngerjakan sesuatu nih. Ya orang dari luar memang nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang saya lakukan, yang kerjakan itu kadang-kadang membuat saya, aduh, ini pasti ngobrol lagi, pasti ini nanya-nanya sesuatu lagi. Kadang-kadang membuat, aduh, udahlah, capek dan sebagainya.
Kalau yang saya lihat orang yang jualan dekat rumah yang di mana kami tinggal, Bapak, itu cukup prihatin sekali. Kadang-kadang lagi jual. Jadi kadang-kadang kita harus punya inisiatif untuk beli sedikit, maksudnya beli 2, tapi sisanya udahlah ambil aja. Gitu. Karena memang udah sangat prihatin, sangat sulit dan sebagainya. Nah, yang saya lihat di sini adalah kesiapan untuk melayani. Nah, kita mau lihat apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang mungkin lelah dalam pelayanan sehari, apa Yesus lakukan di sana? Yesus melayani, Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan. Matius 14. Injil Matius 14 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Saya suka kalimat lanjutan ini, Bapak Ibu. Kamu harus memberi mereka makan. 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan apa? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Dalam pengertian lain yang lainnya, Bapak Ibu, kamu harus melayani mereka. Di dalam Injil Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, Bapak Ibu. Jadi kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tidak ada alasan bagi kita di masa-masa sekarang tidak mau melayani. Melayani bukan hanya berbicara tentang mimbar, Bapak Ibu. Melayani itu bukan berbicara tentang jadwal yang padat, bukan. Tapi melayani di berbagai area di dalam kehidupan setiap kita. Melayani itu bukan hanya orang-orang dewasa, tua, muda, anak-anak, semua harus melayani. Kalau kita perhatikan apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu, yang Yesus lakukan adalah tetap melayani dengan memperhatikan kebutuhan orang banyak. Firman Tuhan mengatakan digerakkan oleh belas kasihan. Luar biasa ya hati Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan gak mau melihat orang-orang mungkin kesulitan dan sebagainya. Tuhan bukan hanya tergerak, digerakkan, tetapi dengan sebuah tindakan nyata yang Yesus lakukan, Bapak Ibu. Karena kalau kita perhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan orang-orang banyak pada saat itu, Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak yang mereka butuhkan. Minimal ada 2 ini, Bapak Ibu. Yang dibutuhkan di sana adalah makanan secara rohani dan juga secara jasmani. Karena kita lihat bagaimana mereka berbondong-bondong mengejar Yesus. Untuk mendapatkan apa sebenarnya? Untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan perkataan Yesus pada saat itu. Mungkin kata kasarnya, orang berpikirannya cuma kelompok berbondong-bondong ini cuma ngejar mujizat. Tidak juga, Bapak Ibu. Ada memang orang yang haus untuk dipenuhi dengan perkataan-perkataan firman. Bukan hanya secara jasmani, bukan hanya juga secara rohani, semuanya harus penuh. Baik secara jasmaninya, secara rohaninya juga. Karena kita tahu waktu menjelang malam, murid-murid datang sama Yesus ini, suruh mereka pulang.
Suruh mereka balik. Apa jawaban Yesus? Jangan suruh mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-murid dan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Ada sebuah tanggung jawab. Ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Bukan hanya digerakkan oleh belas kasihan, tapi ada sebuah tindakan yang sama-sama kita lakukan, Bapak Ibu. Bukan hanya dari jauh, aduh kasihan dia. Tapi Tuhan sedang mendorong kita untuk lakukan sesuatu. Apalagi yang dibutuhkan di sana? Kesembuhan, Bapak Ibu. Kesembuhan dalam apa nih? Kalau saya hubungkan masa sekarang, ada banyak orang-orang yang terdampak mungkin stres, Bapak Ibu. Gak bisa melakukan apa-apa. Nah, Tuhan perlu kita terlibat, ambil bagian. Entah itu mendoakan, entah itu memberikan kekuatan, lewat kita ngobrol dan sebagainya, mengajarkan firman. Ini yang saya dalam minggu-minggu ini, Bapak Ibu ya, ada oma datang ke rumah, aduh sangat kasihan, udah 80 berapa, 87. Itu tanya tentang apa namanya, ada dalam keluarganya yang stres, Bapak Ibu. Maksudnya anak, cucu, pokoknya nyambung semuanya, ada yang gila-gila gitu. Dari setiap keturunan itu ada yang stres dan gak normal gitu maksudnya. Tapi kalau kita melihat sih, kalau ketemu, saya pernah ketemu sama anaknya, tapi gak ngobrol, Bapak Ibu, karena suka lempar-lempar dan suka cakar-cakar dan seperti itu. Akhirnya si oma ini datang ke rumah kami, kadang-kadang seminggu bisa 2 kali datang, ngobrol panjang lebar. Yang saya lakukan cuma bisa berdoa, membukakan firman, membahas firman, supaya apa? Dikuatkan di masa-masa sekarang. Udah keadaannya seperti ini, di rumah juga keadaannya seperti itu, mau keluar juga serba salah, mau ngatur anak yang modelnya seperti itu, yang membangkang, stres dan sebagainya. Akhirnya larinya ya datang ngobrol ke kami, maksudnya sama istri, kita layani sama-sama dan sebagainya. Muncul belas kasihan, tetapi tidak cukup belas kasihan, ya saling berbagi. Ada berkat kita kasih langsung. Apa yang Tuhan gerakan kita lakukan di sini. Artinya jangan sampai kita hanya melihat, jangan sampai kita hanya tergerak saja, ya udahlah, kasihan dia, nggak gitu juga. Kalau ada mungkin kesempatan, kita harus melayani orang-orang seperti itu, Bapak. Ya kan? Membahas firman, kasih firman dan sebagainya. Udah banyak banget yang dibahas, ya kan? Tentang kutuk, perpuluhan dan sebagainya. Saya bilang, aduh gimana ya? Saya juga karena tidak bergereja di kita juga kan, saya juga berhati-hati dalam hal menyampaikan. Tapi karena saya juga udah ngajar dan mengarahkan Oma untuk tetap kuat menghadapi situasi yang sekarang, kita saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain, Bapak. Jadi melayani bukan karena jabatan, melayani itu bukan karena pangkat, melayani adalah keharusan dalam situasi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Tuhan mau kerjakan sesuatu lewat kita, Bapak Ibu. Ya kan? Lewat kita orang-orang bisa dikuatkan. Lewat kita dengan memberikan firman, orang-orang merasa mendapatkan sesuatu pengharapan yang baru di dalam Kristus. Jadi jangan sampai kita memilih hanya sebagai penonton, tapi kita memilih untuk aktif bergerak untuk melayani di bidang kita masing-masing, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan, usaha, dan rumah tangga, kita harus melayani sama-sama. Jadi poin yang kedua yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu, adalah tetap memiliki kerelaan dan kesiapan untuk melayani dalam keadaan sulit sekalipun. Saya akan tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu. Kita lihat Galatia pasal 5 ayat 13.
Galatia pasal 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, firman Tuhan katakan gini Bapak Ibu, layanilah seorang akan yang lain. Oleh apa? Oleh kasih. Demikian firman Tuhan yang dapat kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.